Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Awalia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pemerolehan bahasa pertama dan kedua pada anak. Jadi langsung saja untuk slide pertama. Konsep dasar pemerolehan bahasa pertama. Jadi untuk definisi atau pengertian pemerolehan bahasa, menurut Krida Laksana mendefinisikan pemerolehan bahasa atau language acquisition sebagai proses pemahaman dan penghasilan bahasa pada manusia melalui beberapa tahap, mulai dari meraban sampai kepastian penuh. Jadi pada definisi atau pengertian yang dijelaskan oleh Krida Laksana ini menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa pada anak itu terjadi secara bertahap. Kemudian, menurut Krasen, menyifati pemerolehan bahasa sebagai proses alami yang berlangsung tanpa adanya perhatian secara sadar terhadap bentuk-bentuk linguistik. Kondisi minimal pemerolehan ialah partisipasi dalam situasi komunikasi yang alami. Jadi, pemerolehan bahasa ini terjadi secara alami dalam berkomunikasi. Kemudian, apa itu pemerolehan bahasa pertama? Jadi, pemerolehan bahasa pertama dapat diartikan sebagai penerimaan pesan berupa bunyi-bunyi oleh anak semenjak ia masih bayi. Jadi, pemerolehan bahasa itu terjadi atau berasal dari bunyi-bunyi yang pertama kali didengarkan oleh anak bayi. Pemerolehan bahasa pertama terjadi apabila anak yang belum pernah belajar bahasa apapun mulai belajar bahasa untuk pertama kali. Kemudian pemerolehan bahasa pertama adalah proses anak memulai atau mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal. Jadi bahasa pertama bagi anak itu adalah apa yang dia terima pada saat dia bayi melalui lingkungannya dan keluarganya utamanya secara verbal. Kemudian selanjutnya masa waktu dan perkembangan pemerolehan bahasa pertama. Jadi untuk perkembangan pemerolehan bahasa anak dibagi atas 3 bagian penting atau 3 tahapan, yaitu 1. Perkembangan prasekolah, jadi bahasa yang dia dapatkan sebelum dia masuk sekolah. Jadi biasanya bahasa yang dia peroleh yaitu bahasa dari lingkungan sekitar dan keluarganya. Kemudian yang kedua, perkembangan ujaran kombinatori atau bahasa atau perkembangan ujaran campuran yang didapatkan oleh anak. Dan yang ketiga adalah perkembangan masa sekolah. Jadi itu adalah 3 bagian penting dari pemerolehan bahasa anak. Kemudian perkembangan pemerolehan bahasa pertama anak ada pada masa atau dibagi menjadi 3 bagian. Jadi sebelum memasuki masa sekolah, dia akan melalui perkembangan prasekolah. Jadi pada bagian prasekolah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama perkembangan pralinguistik. Jadi dalam perkembangan pralinguistik ini biasanya diperoleh oleh anak dari umur 0 sampai 1 tahun. Jadi sebelum atau 0 sampai 6 rentan waktu 0 sampai 6 bulan atau paling lama 8 sampai 1 tahun. Jadi biasanya perkembangan pralinguistik ini adalah proses anak menyerap semua kata bunyi yang dia dapatkan dari orang tuanya, utamanya orang tuanya, keluarganya, dan lingkungannya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap 1 kata. Apabila si anak ini sudah cukup menyerap bunyi atau bahasa dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan memasuki tahap 1 kata. Dia akan berusaha mengucapkan kata tersebut. Dia akan berusaha merealisasikan kata-kata yang dia tahu, yang dia pahami, yang telah dia serap ke dalam bahasanya sendiri. Kemudian tahap yang ketiga, ujaran kombinasi permulaan. Jadi ujaran kombinasi permulaan ini
dimulai dengan anak ini mampu mengucapkan dua kata atau lebih dalam berkomunikasi. Jadi kosakatanya sudah lebih banyak daripada tahap satu kata yang tadi. Kemudian strategi pemerolehan bahasa pertama. Jadi ada beberapa strategi dalam pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama adalah meniru. Nah, meniru, ketika anak meniru apa yang kita ucapkan, berarti anak telah melakukan proses pemerolehan bahasa walaupun dilakukan secara unik sesuai dengan karakterisasi dan pilihan anak sendiri. Jadi anak itu cenderung meniru. Jadi ketika kita berbicara dengan anak, dia cenderung meniru apa yang kita ucapkan. Nah, untuk pemerolehan bahasa tersebut, kita sebaiknya memberikan contoh yang baik untuk si anak tersebut agar apa yang dia serap itu juga adalah hal-hal baik. Ketika anak meniru apa yang kita ucapkan, berarti itu sudah diproses pada otaknya. Tapi tidak semua anak memproses hal tersebut dengan cara yang sama. Jadi apa yang dia tiru adalah dia proses sesuai dengan karakter anak tersebut. Yang kedua, produktivitas. Produktivitas mengarah pada keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa. Dalam strategi ini anak diberi pedoman. Buatlah sebanyak mungkin dengan bekal yang telah kamu miliki atau Anda peroleh. Jadi produktivitas ini kita terus mengajarkan anak ini tentang kosakata-kosakata yang lazim atau umum digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian daripada itu kita memberikan pedoman untuk membuat sebanyak mungkin atau menghafalkan sebanyak mungkin kosakata, meskipun sebenarnya kosakata itu tidak perlu dia hafal, tapi dia akan mendengarkan setiap hari hal-hal yang biasanya diucapkan untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah umpan balik antara produk ujaran dan responsi. Dengan strategi ini, anak-anak dihadapkan pada pedoman. Hasilkanlah ujaran dan lihatlah bagaimana orang memberi respon. Jadi, pada strategi ini, kita sudah mengajarkan si anak ini untuk melihat atau menilai respon apa yang diberikan terhadap lawan bicaranya ketika dia berkomunikasi. Jadi, dia sudah mampu mempraktekkan komunikasi dan melihat atau menilai sendiri bagaimana respon orang sekitarnya ketika dia berkomunikasi secara aktif. Kemudian yang terakhir, prinsip operasi. Secara mental, pemerolehan bahasa bisa dimulai sejak bayi atau masih dalam kandungan sang ibu. Secara mental, pemerolehan bahasa bisa dimulai sejak bayi masih berada dalam kandungan. Sang ibu bisa mengajak bayi berkomunikasi tentang hal yang positif. Jadi kerap kali ketika ibu hamil, kadang atau memang dianjurkan untuk mengajak bayinya berbicara, meskipun anaknya masih di dalam perut, itu diajarkan komunikasi selagi masih di kandungan. Kemudian slide selanjutnya adalah perkembangan komunikasi verbal anak sesungguhnya sudah dimulai sejak dini, yaitu sejak tangisan pertama ketika bayi merasa tidak nyaman karena lapar, pupuk basah, kedinginan, digigit nyamuk. Nah, itu adalah perkembangan bahasa pertama anak ketika dia masih bayi. Meskipun bahasanya hanya tangisan, tapi kita sebagai orang yang mendengarkan tangisan tersebut, kita mengerti apa yang dia inginkan dan kita merespon apa yang dia inginkan. Kemudian pada usia 3 minggu, bayi tersenyum saat ada stimulus dari luar, misalnya wajah seorang, tatapan mata, suara, dan gelitikan. Ini disebut senyum sosial. Selanjutnya, pada usia 12 minggu, ia memulai dengan pola dialog sederhana berupa suara balasan apabila ibunya memberikan tanggapan. Jadi, pada usia 12 minggu, ia mulai berdialog sederhana berupa suara balasan. Jadi, kadang
anak bayi pada usia 12 minggu itu apabila kita mengajak berkomunikasi, dia merespon menggunakan suara meskipun belum ada kata yang keluar, tapi dia merespon menggunakan suara. Kemudian pada usia 2 bulan, bayi mulai menanggapi ajakan komunikasi ibunya. Jadi pada usia 2 bulan itu bayi mulai menanggapi ketika ibunya mengajak berkomunikasi. Selanjutnya pada usia 5 bulan, bayi mulai meniru gerak-gerik orang dan mempelajari bentuk ekspresi wajah. Pada usia 6 bulan, bayi mulai tertarik dengan benda-benda sekitar sehingga terjadi komunikasi antara ibu dan bayi dan benda-benda sekitarnya. Kemudian pada usia 7-12 bulan, anak mulai dapat menunjuk sesuatu untuk menyatakan keinginannya. Kemudian pada masa ini sampai sekitar 18 bulan, peran gerak-gerik lebih menonjol dengan penggunaan satu suku kata. Jadi pada usia 18 bulan, bayi mulai berkomunikasi menggunakan satu suku kata. Kemudian pada usia 2 tahun, komunikasi verbal anak mulai memasuki tahap sintaksis dengan mampu merangkai kalimat 2 kata, bereaksi terhadap pasangan bicaranya, dan masuk ke dalam dialog singkat. Kemudian, pemerolehan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang dikuasai oleh anak setelah penguasaan bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa kedua ini merupakan pemerolehan bahasa yang sempurna, kompleks, dan secara bertahap. Dalam pengenalan bahasa kedua ini, kita harus dapat menentukan kapan waktu yang tepat. Pada anak usia 3 tahun atau yang umumnya belum sekolah, merupakan waktu yang pas dalam pengenalan bahasa kedua. Karena pada masa ini anak sedang dalam masa berpikirnya, rasa ingin tahunya terhadap bahasa, berperilaku, bakat, dan karakteristiknya juga dalam masa perkembangan yang pesat. Jadi ketika mengajarkan bahasa kedua pada anak, sebaiknya ketika bahasa pertamanya sudah mulai kompleks dan sempurna. Kemudian, yang penting bagi para orang tua, khususnya para ibu, adalah saat sedang mengajari sang buah hati atau sang anak harus secara perlahan. Apabila anak mengalami kesalahan, jangan langsung dihakimi begitu saja, akan tetapi harus diselesaikan dengan kepala dingin, karena jika hal itu terjadi, rasa ingin belajar yang dimiliki anak bisa berkurang karena hilang sepenuhnya. Anak juga tidak akan mudah untuk percaya diri lagi saat sedang belajar mengenal bahasa kedua, baik itu dari orang tuanya maupun yang ia dapat dari lingkungan sekitarnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan dalam penggunaan bahasa, kita sebagai orang tua tidak boleh menekan atau menyalahkan sehingga keinginan si anak untuk belajar itu menjadi hilang. Ya, itulah tadi yang sempat saya jelaskan pada materi pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Kalaupun ada penjelasan yang keliru, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.